Setiap pemeriksaan kehamilan di atas minggu 25 ya, sekitar trimester kedua, cobalah kita selalu memperhatikan tali pusat. Jadi tali pusat itu terdiri atas pilinan pembuluh darah, di mana terdiri dari 2 pembuluh darah arteri dan 1 pembuluh darah vena. Cobalah kita kadang-kadang menyempatkan dalam setiap pemeriksaan mengukur 1 untiran tali pusat itu apakah masih dalam batas normal ya. Jadi kalau kita mengukur itu 1 untiran itu artinya dari jarak untiran terluar ke untiran terluarnya ya, dalam sentimeter. Maka kalau 1 untir itu ya dari biru ke biru atau merah ke merah pembuluh darahnya, mau vena boleh, mau arteri boleh. Jadi indeks normalnya itu antara 0,13 sampai 0,58. Ini kadang-kadang ya suatu hal yang cukup sulit untuk diperiksa ya, tapi ini menjadi jejak yang bisa kita pakai kadang-kadang dalam suatu kasus di mana tiba-tiba bayi itu tidak mau bertumbuh, air ketubannya habis, ternyata aliran darahnya berhenti sama sekali, dan kalau itu kita telat mengambil tindakan atau minggunya belum cukup ya, bayi itu akan meninggal dalam kandungan. Dan cuma begitu dilahirkan, kita hanya diberitahu dokternya, maaf bu, ternyata tali pusatnya itu membelit kayak kabel telepon begitu ya. Ya, cobalah mungkin bisa diketahui selama pemeriksaan, ya memang takdir menyatakan demikian. Namun kadang-kadang sewaktu kita bisa mengetahui sebelumnya, pada pemeriksaan rutin, kondisi seperti tali pusat yang melintir-melintir itu ya, jika minggunya sudah memadai ya mungkin bisa kita lahirkan secepatnya ya, tidak menunggu lagi bayinya meninggal gitu. Jadi seperti ini nih, minggu 29 kita sudah mengukur pemeriksaan rutin, kita mengukur berat badan bayinya normal, pertumbuhannya normal, mestinya ya tidak perlu sampai kita harus melihat tali pusat ya kalau semuanya normal. Tapi kalau kita tidak membiasakan suatu memeriksa, ya kadang-kadang pasien tuh bertanya, dok itu tali pusatnya aman nggak dok? Aliran darahnya bagus nggak dok, ngasih makan anak saya ya coba diperlihatkan. Ya kita kasih lihat ibunya, oh iya bu tali pusatnya kita tadi ukur, aliran darahnya bagus tuh. Nah coba dilihat ada ndak puntiran-puntiran tali pusat yang kayak kabel telepon gitu ya. Kita bisa mengukur. Nah ini bayinya pas tengkurap tapi tidak ada lilitan ya di leher. Lilitan leher aja kita harus kadang-kadang melihat ya, kadang-kadang bisa mencekik bayi atau menahan bayinya tidak mau turun. Apalagi kalau pilihan tali pusat ya, cobalah sekali-sekali dilihat, mudah pemeriksaannya. Sekarang semua alat USG kita bisa melihat arus darah Doppler seperti ini ya, coba dinyalakan. Nah terus kita ukur jarak 1 untiran itu ya, misalnya dari vena ke vena atau arteri ke arteri. Nah begitu kita sudah bisa ngukur ya nanti keluar indeks pengukurannya ya, kayak tadi kita ukur. Jadi 1 pilihan dibagi berapa sentimeter, nanti keluar indeks nilainya ya. Kayak tadi sudah kita jelaskan, indeks normal itu antara 0,13 sampai 0,58. Jadi jarak 1 tali pusat sepanjang tadi itu antara biru ke biru, atau seperti ini kan ada merah-merah, ada biru-biru ya.
Jadi jarak satu merah ke merah atau biru ke biru kita ukur. Ya, jarak terluarnya itu. Dan nanti kita bagi berapa sentimeter, maka kita dapat indeksnya. Nah, kalau nilainya indeks bisa sampai 0,6, 0,7, hati-hati, itu udah kayak kabel telepon menjepit, aliran darah sama sekali tidak bisa mengalir. Dan biasanya itu dalam 2 minggu bayinya akan meninggal ya. Ya kadang-kadang ada kondisi seperti ini tanpa kita ketahui. Ya bayinya tidak mau berkembang, ternyata ada tali pusat yang melintir kayak untir-untir. Ya jadi seperti ini kan ada 3 merah. Bisa kita ukur nih jarak 3 merahnya adalah 5,7. Nah 3 berapa untiran tuh? 1, 2, 3 ya 3/5 ya. Umbilical coiling index namanya ya. 3 dibagi 5,7 berapa tuh? Hampir 1/6 kan, 1/6 berarti kan 0,2. Ya indeks itu normal kalau segitu ya. Jadi tali pusatnya tidak melintir-melintir terlalu heboh, bayi masih mengalir makannya dengan bagus. Jadi di dalam tuh kan bayi bisa guling-guling seenaknya dia. Itu yang kadang-kadang tanpa diketahui bisa membuat tali pusatnya melintir. Kadang-kadang malah melintirnya bisa sampai putus ya, yaitu fatal. Maka kadang-kadang ya kalau sempat sambil meriksa bayi, kita lihat semuanya air ketuban bagus, pertumbuhannya bagus, cobalah kita membiasakan saat melakukan pemeriksaan itu mengukur untirannya tali pusat ya, paling tidak ya kita mengamankan dalam setiap pemeriksaan pasien-pasien kita ya. Jadi inilah indeks coiling tali pusat namanya.